Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim dengan kode 26-4 dan topik berjudul Sistem Rekomendasi Produk berbasis Algoritma Kecerdasan Buatan atau AI untuk sistem e-commerce berbasis microservice. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, saya atas nama Siti Nur Alfia dengan stambuk 130-2024-0191 dengan job desk yaitu pendahuluan umum, data flow diagram, serta prototipe aplikasi. Lalu di samping kanan saya ada saudari Nurul Fitria Zahra dengan stambuk 130-2024-0141. Job desk saya di sini deskripsi umum, IRD, data flow diagram, sama prototype. Kemudian ada saudari Perkenalkan, saya Reski Widya Ramanadi dengan NIM 130-2024-0091 dengan job desk, persyaratan umum, dan STD. Terakhir ada saudari Saya Fakira Aprilia dengan NIM 130-2024-0123. Job desk saya persyaratan umum, analisis kebutuhan, dan STD. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan Masing-masing. Ya, SRS. Iya. Apa lagi namanya? Masing-masing job desk. Masing-masing job desk berdasarkan SRS. Yang pertama ada pendahuluan umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu pendahuluan yang mencakup dokumen persyaratan. Pertama-tama saya akan menjelaskan isi dokumen persyaratan kami, yaitu SRS ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem yang kami namai yaitu Smart Reco Commerce, platform e-commerce berbasis AI dan microservice. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang dan pengguna sistem dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan. Yang kedua ada cakupan produk. Smart Reco Commerce mencakup menyediakan layanan rekomendasi produk otomatis berbasis AI yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna. Kemudian platform e-commerce dengan arsitektur microservice, setiap layanannya itu dapat dikembangkan dan dipelihara secara independen. Lalu yang ketiga ada yaitu kemampuan analisis perilaku pengguna dan prediksi penjualan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Kemudian ada yang pertama ada AI yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang meniru kemampuan manusia dalam menganalisis data dan memberikan rekomendasi otomatis. Kedua, ada istilah microservice yaitu arsitektur yang membagi sistem menjadi layanan-layanan kecil yang saling terhubung melalui API. Kemudian yang ketiga ada recommendation system, yaitu sistem yang memberikan saran produk berdasarkan data dan perilaku pengguna. Kemudian ada entity relationship diagram, yaitu diagram yang menggambarkan relasi antar entitas data dalam sistem. Lalu ada DFD yaitu data flow diagram yang menggambarkan aliran data antar proses, data store, dan aktor dalam sistem. Kemudian ada referensi dan latar belakang yang mencakup jurnal sistem rekomendasi produk berbasis AI pada platform e-commerce. Lalu ada jurnal implementasi arsitektur microservice pada sistem informasi. Kemudian referensi yaitu literatur analisis perilaku pengguna pada e-commerce. Lalu ada referensi machine learning dan recommendation system. Kemudian yang terakhir referensi kami itu berdasarkan buku dan modul rekayasa perangkat lunak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari data flow diagram level 1. Yang pertama, data flow diagram level 1 itu menggambarkan aliran data antar 6 proses utama sistem, 5 data store, dan 4 aktor yang mencakup customer, seller, admin, serta AI system. Proses ke-1 yaitu mencakup autentikasi login dan verifikasi role. Inputnya itu berupa username dan password dari customer, seller, atau admin. Kemudian prosesnya itu mencakup pengecekan kredensial terhadap D1 yaitu user. Lalu outputnya itu ketika sesi aktif, maka customer, seller, admin akan disesuaikan oleh role masing-masing. Lalu ada proses yang kedua yaitu kelola produk. Yang inputnya itu berupa data produk dan stok dari seller yang terautentikasi. Kemudian prosesnya CRUD pada D2 yaitu produk dan kategori, dan outputnya yaitu data produk tersedia, maka akan diteruskan ke P3 yaitu transaksi. Lalu data kategori akan diteruskan ke P5 yaitu analitik, dan laporan akan diteruskan ke seller. Lalu proses ketiga ada transaksi, yaitu inputnya berupa pesanan dan pembayaran dari customer, kemudian data produk dari P2, dan prosesnya itu mencakup menyimpan transaksi ke D3 yaitu transaksi dan detail transaksi, lalu merekam aktivitas ke D4 yang berupa riwayat aktivitas. Kemudian outputnya yaitu data transaksi mengarah ke P5 yaitu analitik, dan P6 yaitu kelola sistem untuk monitoring. Kemudian proses keempat yaitu rekomendasi AI. Inputnya itu berupa data riwayat aktivitas dari D4. Lalu prosesnya itu mencakup mengirim data ke AI sistem eksternal dan mengarahkan ke terima hasil scoring, kemudian mengarahkan ke simpan ke D5 yaitu rekomendasi produk. Lalu ada outputnya yaitu rekomendasi produk personal ditampilkan kepada customer. Kemudian proses yang kelima yaitu analitik laporan. Inputnya itu berupa data dari D3 yaitu transaksi, dan D2 yaitu produk dan kategori. Kemudian prosesnya itu mencakup analisis penjualan, prediksi berbasis historis, dan outputnya menghasilkan laporan dan prediksi penjualan untuk administrator. Lalu ada proses ke-6 yaitu kelola sistem user. Inputnya itu berupa sesi admin dari P1 yaitu perintah kelola dari administrator. Kemudian prosesnya itu CRUD user yaitu D1 dan kategori yaitu D2. Kemudian monitoring transaksi dari P3. Kemudian ada outputnya yaitu laporan monitoring sistem kepada administrator. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari prototipe aplikasi bersama rekan saya Nurul. Saya turut merancang tampilan prototipe aplikasi. Berikut halaman-halaman yang menjadi fokus kontribusi saya. Yang pertama itu ada homepage atau halaman utama. Tampilan pertama yang dilihat pengguna yang berupa desain menarik untuk memperkenalkan platform. Kemudian yang kedua itu ada halaman registrasi yang berisi form buat akun baru dengan validasi input. Lalu ada halaman login yang berisi form masuk dengan feedback error yang jelas. Kemudian ada halaman dashboard customer yang berisi ringkasan produk, rekomendasi AI, dan akses cepat ke fitur utama. Lalu yang terakhir saya membuat tampilan dashboard seller dan admin yang tampilannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing role. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai deskripsi umum. Di sini saya akan masuk pada deskripsi produk. Smart Reco Commerce adalah platform e-commerce berbasis microservice yang menggunakan teknologi artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi produk secara otomatis dan personal. Di dalamnya, sistem dapat menganalisis perilaku pengguna, mulai dari riwayat pencarian, produk yang dilihat, dan transaksi pembelian. Di dalamnya juga terdapat
arsitektur microservice yang memungkinkan setiap layanan berjalan secara terpisah namun tetap terintegrasi. Layanan utamanya yaitu user service, product service, order service, payment service, dan AI recommendation service. Lanjut pada fungsi produk per aktor. Di sini terdapat customer, seller, dan administrator. Saya jelaskan mulai dari customer. Di situ terdapat registrasi atau login, lihat dan cari produk, keranjang belanja, transaksi, serta terima rekomendasi AI, dan lihat riwayat. Sedangkan seller, dia dapat mengelola data produk, yaitu menambah, mengubah, dan menghapus. Dia juga dapat melihat laporan penjualan dari produk. Lanjut di administrator, itu dapat mengelola pengguna dan kategori, keamanan sistem, pantau transaksi, serta laporan sistem. Masuk pada karakteristik pengguna dan batasan sistem. Di sini pengguna yaitu customer. Di dalam pengguna terdapat customer, seller, administrator, dan AI engine. Sistem hanya dapat diakses dengan koneksi internet. Lalu, rekomendasi dihasilkan dari data aktivitas yang tersedia. Semakin banyak aktivitas, semakin akurat. Selanjutnya, hak akses dibedakan berdasarkan role atau peran masing-masing pengguna. Dan di sini belum mendukung pembayaran internasional, itu masih menggunakan metode pembayaran lokal. Saya masuk pada penjelasan untuk ERD, Entity Relationship Diagram. ERD menggambarkan struktur data sistem dengan 7 entitas utama yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu VIA. Berikut relasi kunci yang perlu disoroti. Yang pertama ada user. User terhubung dengan transaksi. Satu user dapat memiliki banyak transaksi. Relasinya itu one to many. Kedua, transaksi terhubung dengan detail transaksi. Satu transaksi memiliki banyak detail produk. Ketiga, user berelasi dengan riwayat aktivitas. Setiap aktivitas user direkam secara real time. Keempat, riwayat aktivitas berelasi dengan rekomendasi produk. Data aktivitas menjadi input AI untuk generate recommendation. Yang terakhir, produk berelasi dengan kategori. Produk dikelompokkan berdasarkan kategori yang dikelola oleh admin. Masuk pada prototype aplikasi. Prototype mencakup 15 halaman utama yang telah dirancang oleh sistem Smart Reco Commerce. Yang pertama ada homepage, di mana terdapat halaman utama sebelum login, menampilkan produk dan informasi platform. Yang kedua, halaman registrasi dan login. Terdapat form pendaftaran akun dan masuk ke sistem. Ketiga, ada dashboard customer. Terdapat ringkasan aktivitas, rekomendasi produk, dan navigasi utama. Keempat, halaman produk. Untuk user, terdapat daftar produk dengan filter, kategori, dan pencarian. Kelima, halaman rekomendasi AI. Produk yang direkomendasikan sistem berdasarkan aktivitas user. Keenam, keranjang dan checkout. Terdapat proses pemilihan produk hingga konfirmasi pembayaran. Ketujuh, halaman transaksi user, di mana riwayat dan status pesanan customer dapat dilihat. Kedelapan, dashboard seller. Terdapat ringkasan penjualan dan navigasi pengelolaan produk. 9, daftar produk seller. Di sini ada sistem CRUD, produk dengan tampilan tabel dan aksi tambah, edit, atau hapus. Ke-10 ada laporan penjualan seller, di mana grafik dan data penjualan per periode tertampil. 11, dashboard administrator, di mana monitoring menyeluruh sistem, user, dan transaksi.
12. Kelola pengguna dalam admin, yaitu tabel data user dengan fitur tambah, edit, hapus, dan reset password. Terakhir, monitoring transaksi dan sistem pada admin. Terdapat pengawasan real-time aktivitas platform. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tersebut, yaitu terkait persyaratan interface eksternal serta state transition diagram yang menggambarkan alur perilaku sistem. Yang pertama ada user interface, yang dimana sistem smart Recommerce dirancang agar mudah digunakan oleh admin, seller, dan customer. Kemudian ada tampilan sederhana, modern, dan responsif, dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile. Kemudian terdapat halaman login dan registrasi, dashboard utama, dan navigasi menu yang terstruktur. Kemudian menu navigasi terdiri dari beranda, produk, keranjang, transaksi, laporan, profile, dan logout. Kemudian ada sistem memberikan respon berupa pesan error, sukses, dan konfirmasi sesuai kondisi input pengguna. Kemudian ada antarmuka perangkat keras yang dimana ada 5, yaitu mencakup komputer atau laptop yang digunakan oleh admin dan seller untuk mengelola data. Kemudian yang kedua ada printer truk yang mencetak nota pembayaran pelanggan. Kemudian ada server database yang menyimpan seluruh data sistem, yaitu berupa produk, transaksi, dan pengguna. Kemudian ada monitor yang akan menampilkan antarmuka aplikasi. Yang terakhir itu ada keyboard, mouse, dan modem internet sebagai perangkat pendukung. Kemudian ada antarmuka komunikasi. Itu akan mencakup ada 5, yaitu jaringan LAN atau LAN yang menghubungkan perangkat kasir, admin, dan server secara lokal. Kemudian koneksi internet yang mendukung sinkronisasi data dan akses berbasis web. Kemudian database server MySQL yang menyimpan dan pengelolaan data. Kemudian web server menjalankan aplikasi berbasis web melalui browser. Dan yang terakhir router atau modem WiFi mendistribusikan koneksi internet ke seluruh perangkat. Kemudian lanjut ke state transition diagram atau STD yang menggambarkan bagaimana sistem berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan tindakan pengguna dan hasil verifikasi sistem. Untuk alur state system, yaitu ada state homepage yang dimana titik awal saat pengguna pertama kali mengakses platform sebelum login. Kemudian masuk ke state login, pengguna memasukkan username dan password. Jika salah, kembali ke input. Kemudian kalau jika benar, sistem mendeteksi role dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai. Kemudian state customer akan menjelajahi produk dan rekomendasi. Setelah login, sistem otomatis menganalisis aktivitas user dan menampilkan rekomendasi produk berbasis AI. Kemudian state customer akan memasukkan keranjang, checkout, dan melakukan pembayaran. Customer memilih produk, checkout memilih metode pembayaran, transaksi tersimpan di database, dan aktivitas direkam sebagai data rekomendasi berikutnya. Kemudian yang ada state seller, yaitu dashboard dan kelola produk, yang dimana seller mengelola produk CRUD, stok, dan mengakses laporan penjualan. Kemudian yang terakhir itu ada state administration ada state administrator, dashboard, dan monitoring. Admin dapat mengelola user, memantau transaksi, dan mengakses laporan sistem. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan yang mencakup analisis data dan analisis fungsi sistem. Fungsi login dan verifikasi. Sistem menyediakan halaman login dengan form username, email, dan password. Sistem memverifikasi kredensial terhadap database pengguna D1 atau user.
Login berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role-nya. Login gagal, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengulangan input. Fungsi dan fitur utama, menu beranda menampilkan produk terbaru, promo, dan informasi sistem. Menu produk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Menu keranjang mengelola produk yang dipilih sebelum checkout. Menu transaksi memproses dan melihat riwayat transaksi. Menu laporan, laporan penjualan untuk seller dan admin. Menu profil, pengelola data akun pengguna. Persyaratan non-fungsional, performa, sistem mampu menyimpan data transaksi dan pengguna secara efisien. Keamanan, login dengan username atau password, validasi input, dan pelindungan data transaksi di database. Perawatan, pengecekan bug berkala, pembaruan sistem, backup data, dan peningkatan fitur. Lanjut ke State Transition Diagram atau bisa disebut STD. Start customer ke jelajahi produk dan rekomendasi. Setelah login, sistem otomatis menganalisis aktivitas user dan menampilkan rekomendasi produk bersama AI. State customer ke keranjang, checkout, dan pembayaran. Customer memilih produk, checkout, dan memilih metode pembayaran. Transaksi tersimpan di database dan aktivitas direkam sebagai data rekomendasi berikutnya. Setelah itu ada state seller, dashboard dan kelola produk. Seller mengelola produk CRUD, stok, dan mengakses laporan penjualan. Setelah itu ada state administrator, dashboard dan monitoring. Admin mengelola user, memantau transaksi, dan mengakses laporan sistem. Sekian dari presentasi kelompok saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.